Halo, selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi bersama Han Jingho Dayak. Ini general, energinya bisa five side, terbolak-balik ya. Tapi ini Jingho mau tarik energi dari si feminim ya, yang menyampaikan pesan untuk si maskulinnya. Jadi feminim ini masih mencintai maskulin, tapi dengan cintanya ini ke maskulin ini dia mengalami kebingungan karena sebagian si feminim sudah memiliki orang baru, juga sebagian si feminim benar-benar tidak memiliki orang baru. Makanya kenapa energinya ini bingung gitu. Jadi dia mau menyampaikan ini ke maskulin. Ya ini ini kan pesan dari hati si feminim buat maskulin. Ada juga yang kata-kata ini langsung diomongkan langsung ke maskulin, ada juga yang hanya disimpan saja dalam hati. Aku tuh masih cinta sama kamu, tapi aku tuh bingung harus bagaimana karena kamu datang pergi. Dengan berjalannya waktu, aku tuh healing gitu. Aku udah memaafkan kamu. Aku udah mengikhlaskan semua yang sudah terjadi dalam hubungan kita. Maskulin, gak tahu kenapa, mungkin rasa cintaku besar banget buat kamu, sayangku buat kamu. Tapi di saat aku healing, semesta ini berkata lain dalam kehidupanku. Begitu banyak didatangkan orang lawan jenis dalam diriku. Aku bingung. Aku harus menerima kamu dengan sebagai pasanganku, ataukah aku menerima kamu sebagai sahabat atau bahkan teman, atau bahkan aku biarkan saja. Aku bingung dengan perasaan aku ini. Andai aja aku bisa berkata langsung sama kamu, aku ingin sekali bicara jujur tentang perasaanku. Aku masih mencintai kamu, aku masih sangat menyayangi kamu. Tapi dengan kebingunganku ini, aku tersiksa. Aku dihadapkan dengan sebuah pilihan. Bukan sebuah pilihan, tapi banyak. Semesta mendatangkan banyak sekali dalam hidupku. Jadi si feminim ini bingung, tahu nggak? Karena di saat maskulin pergi, si feminim itu sudah healing dan bahagia dengan dirinya sendiri. Si feminim menikmatin karirnya, kehidupannya. Semenjak si maskulin pergi, di saat maskulin pergi itu, feminim menikmatin masa-masa healingnya, ya seperti itu. Dan di saat maskulin datang ke si feminim, feminim hanya bisa diam, gak bisa ngomong apa-apa. Ya mungkin bicara, tapi bukan bicara yang, bukan meluapkan yang apa yang ada di dalam hati si feminim ini. Nah ini sekarang Jingho tarik energi si feminim. Buat kamu yang maskulin, mungkin kamu penasaran dengan perasaan si feminim ya. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. Bisa aja kamu ini maskulin, bisa aja kamu feminim. Entah itu kamu cowok, entah itu kamu cewek. Oke, sebelum Jingho mulai readingan ini, seperti biasa Jingho mau ngasih kamu terapi-terapi tentang kesembuhan, luka batin, guna-guna, santai jalan, tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya, karir, jodoh, apa segala macam. Tetap kita mintanya sama Sang Pencipta. Terapi ini gak yang penting-penting banget. Ya memang penting terapi itu, tapi buat kamu yang sudah bisa healing ya gak penting gitu. Tapi kalau buat kamu yang belum bisa healing sendiri, ya terapi itu sangat penting sekali dibanding readingannya gitu ya. Jadi Jingho bilang ini nggak penting itu karena kamu sebetulnya nggak membutuhkan ini, tapi diartikan di kurikulum garis bawahin ya penting karena kamu belum bisa healing, artinya akhirnya ini penting buat kamu terapinya. Buat kamu yang sudah bisa healing, mungkin kamu nggak perlu lah terapi ini, mungkin kamu hanya butuh readingannya aja ya. Jadi kalau kamu nggak sempet ada waktu banyak, kamu bisa ngikutin terapi. Kalau kamu masih perlu terapi ini, karena terapi ini untuk ketenangan kamu, kesembuhan luka batinmu ya kan. Jadi
terapi ini hanya sebagai jembatan saja gitu. Tetap mintanya sama Sang Pencipta ya, supaya kamu didamaikan seperti itu, dan membuka aura kamu yang ketutup, yang dipagerin, yang di apa itu ya, yang ditutupin nggak karuan, yang dikirimin segala macem, yang sampai kamu ini aura kamu tuh ganteng, kamu cantik, tapi aura kamu tuh kayak suram banget, kayak ketutup banget. Perasaan ada orang yang deket sama kamu tuh semakin kayak ya cuman gitu-gitu aja gitu. Kayak nggak ada energi baiknya gitu. Intinya kenapa sih kok selalu ngarahnya yang negatif terus? Nah itu tadi, karena energi yang ada dalam diri kamu itu ada sesuatu hal yang negatif yang menutup. Nah yang menutup ini kan ada juga sebagian, ada dua ya, ada sebagian memang dari diri kamu sendiri, memang energi dari diri kamu sendiri. Yang kedua ada juga energi yang dari kiriman orang. Oke, yuk kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kita. Semoga doa kamu khusyuk ya. Tetap minta sama Sang Pencipta. Yuk usahakan kamu ikutin terapi ini. Oke, sampai selesai doa, dan doa dengan sepenuh hati. Yuk kita berdoa. Amin. Sorry. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang miskin diperkaya, yang lupa diingatkan, yang ego dilembutkan hatinya. Semoga kamu yang saat ini yang sedang terkena guna-guna santai jalan, kena pelet, semoga kamu dilepaskan dari energi negatif itu. Semoga terapi-terapi energi positif Jingo ini bermanfaat untuk kamu ya sayang, untuk kamu semua saudara jiwaku di luar sana, terutama kamu yang nonton saat ini ya. Semoga terapi ini bisa kamu rasakan energinya ketika kamu benar mau fokus, yakin ingin melakukan hal yang positif. Ya kita ketika pengen sesuatu berubah itu yang harus kita awalin adalah hati kita. Kamu punya niat nggak untuk perubahan itu? Ya kan? Tapi kalau niat aja nggak cukup tanpa dilakukan. Ya kan, seperti itu. Kadang kamu punya niat tapi kamu nggak sadar. Nah itu tadi, makanya kamu disadarkan dengan terapi-terapi ini. Makanya channel ini untuk menyadarkan kamu yang tadinya kamu keras kepala. Nah ketika kamu sudah sadar, padahal kamu pengen bahagia kan, kamu pengen sesuatu hal yang terjadi itu yang positif, yang baik. Ini siapa sih yang nggak mau itu ya kan, semua orang. Nah ketika kamu sudah disadarkan, lalu kamu punya niat untuk melakukan perubahan yang lebih baik, yang positif ya, maka perlahan semua itu akan terjadi gitu loh. Yang nggak mungkin akan menjadi mungkin, karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Tuhan sudah bilang yes, itu bakal terjadi. Tapi kalau Tuhan belum bilang iya, meskipun kamu sudah berusaha berjuang mati-matian bagaimana, semua akan ya begitu aja, karena belum saatnya gitu. Jadi sabar aja gitu. Sabar sampai kapan? Sampai mati. Sabarlah. Sampai kapanpun kamu harus sabar. Mau yang kamu sudah memiliki pasangan, harta banyak, melimpah, sukses, kayak tetap disuruh sabar. Karena sabar menghadapi semua. Karena kamu pikir kalau yang udah punya uang, punya pasangan itu nggak perlu gunain kata sabar? Pasti ada, pasti kata sabar tuh harus ada. Tapi sabar yang seperti apa? Nah itu kamu harus iniin ya. Kamu harus konfirmasiin ke diri kamu. Kamu harus ralat sabar yang seperti apa. Oke, apapun itu doa kamu yang positif, selama doamu itu tidak menyakiti orang dan berguna untuk orang dan untuk diri kamu sendiri, semoga diaminkan, diberkati, amin. Bentar saya minum dulu.
Jadi di saat si maskulin datang ke feminim, ada perasaan bingung, ada perasaan hampa, ada perasaan hambar, ada perasaan ragu, ada perasaan bingung, ada juga perasaan yang sudah memudar dalam hati si feminim. Makanya kenapa di saat si maskulin datang itu feminim diam gitu. Ya bukan berarti diam nggak ngomong apa-apa ya, ngomong. Maksudnya gimana ya? Kamu bisa ini klarifikasi sendiri lah ya. Oke. Dan ini pesan dari si feminim buat maskulin ya. Maskulin, aku mencintaimu, tapi aku bingung. Bingung kenapa dia? Ya. 9, 3, 11 kita hitung kuno 2, 4, 3, 7. Kita hitung keseluruhan ada 28 ya. Jadi kenapa dia bingung dalam hubungan ini di saat dia kembali si maskulinnya ya, saat dia kembali dalam dirimu. Karena hubungan ini sudah banyak banget mengalami perubahan ya, perubahan dalam hubungan ini. Feminim mau sebetulnya seneng gitu di saat si maskulin kembali gitu. Nah, masa iya kamu gak seneng dia kembali? Tapi ada sebagian kamu yang dia kembali kamu tuh bingung gitu. Karena ada yang sebagian yang benar-benar sudah menerima dia, benar-benar yang bingung dengan yang, karena sudah banyak sekali yang dilakuin si maskulin tentang pengkhianatan, nah seperti itu. Padahal di sini kalian adalah takdir ya. 28 kita hitung kuno 10, 10 kita hitung kuno 1 ya. Jadi ini hasilnya pun sama seperti si energi si maskulin tadi ya. Jadi gitu. Ya namanya juga takdir ya, namanya juga twin flame ya. Twin flame ya tetap kamu ya dia tuh kamu, sampai hitungan kuno pun tetap sama gitu loh. Jadi seperti itu. Dan si feminim ini bingung kenapa? Ya mungkin sekarang si feminim ini ego sama diri sendiri ya. Harusnya seneng dong ya si maskulin itu datang gitu loh. Tapi malahan si feminim ini dia ego sama dirinya sendiri. Ya iya, gimana nggak ego? Karena dia kan dia bingung, dia ragu apakah dia tuh benar-benar kembali, udah benar-benar berubah. Itu ego. Nah coba deh kamu healing supaya keego-egoan ini nggak ada gitu. Coba kamu serahkan sama Sang Pencipta gitu loh. Ya oke lah kamu maafkan dia gitu. Untuk kalau sebagian kamu ya si feminim ini bisa cowok bisa cewek ya. Ya tergantung kamu yang nonton. Oke. Jadi tergantung energi kamu ya. Itu aja kamu bisa ini sendiri lah ya energinya di mana. Oke. Bingung juga karena sebagian kamu sudah memiliki orang lain gitu loh dalam hubungan ini gitu. Dia sadar banget ini melukai hatinya dia juga. Padahal dia memiliki impian yang sangat besar bersama si maskulin ini. Cuman di saat si maskulin kembali datang dia bingung. Aku mencintai kamu tapi aku bingung dengan perasaanku ini gitu. Oke. Kalian adalah takdir twin flame, pasangan kekasih yang sangat ini banget ya. Keren banget seperti king dan queen gitu loh. Seperti ratu dan raja pasang kamu ini sama dia gitu seperti itu. Ya. Dan ini nggak untuk semua orang ya saya, karena pasangan twin flame ini ya buat kamu aja yang merasakan energi ini, oke? Jadi Jingo tarik energi dari si feminim dari sini. Dari hitungan kuno memang kalian sudah memang takdir, nggak bisa di apa-apain, nggak bisa diganggu gugat. Hanya kesadaran dan keniatan yang positif, berubah yang lebih baik, menerima apa segala yang sudah terjadi dalam kehidupan, dan mau memperbaikin. Kalian buat kamu yang masih mau hubungan ini terjalin, karena koneksi kalian nggak akan pernah terputus. Mungkin ada sebagian twin flame yang kalian sudah masing-masing ya kan, udah hidup masing-masing tapi koneksi tetap ada, koneksi tetap selalu ada. Nah itu yang akan bikin menderita ya, mumpung belum terjadi ya kan, mumpung masih bisa diperbaikin. Kebimbangan itu bisa diperbaikin dengan apa? Dengan kita berserah-serah sama Sang Pencipta, kena healing gitu. Healing itu ya melepaskan semua kesakitan, kekecewaan, sakit hati, kebingungan, kecemasan, ya ketakutan.
aduh kok dia balik lagi, aku takut nanti dia selingkuh lagi. Lah itu kamu pikiran negatif, ya akan terjadi negatif. Kalau kamu berpikir yang positif ya akan terjadi positif gitu loh say, seperti itu ya. Oke, singkat tarik dari sini. Aku mencintaimu tapi aku bingung, maskulin. Oh my god, si feminim sangat mencintai dia ya, sama mencintai si maskulin, sampai-sampai maskulin, oh my god. Ya luar biasa nih kartu, bener-bener ada king love hitam, queen love hitam. Sebetulnya kalian saling terluka, saling menyesal. Sebenarnya seperti yang Jingo jelaskan di readingan tadi, di readingan si maskulin tadi, sebetulnya dia melukaimu itu juga dia melukai dirinya sendiri. Nah di sini si feminim ini ya, king love hitam, queen love hitam, dua wajik. Begini aja ya saya, 10 wajik, 2 keriting. Ada karma kebalik-balik ya. Oke. Ya, di sini feminim bingung. Ada sebagian feminim sedang mengalami karmanya dia. Mungkin sebagian kamu ya, di saat pasangan kamu pergi meninggalkan kamu, dan saat kamu entah itu belum healing, yang belum healing, lalu kamu bertemu dengan orang baru, sehingga kamu mengalami karma yang kebalik-balik. Kamu belum healing kok kamu udah terima orang baru. Dan kecuali kalau kamu nah yang di sini, yang ini belum healing ya, dan dia menjalani sama orang baru, akan akhirnya kamu menerima mengalami karma kebalik-balik. Aduh gila parah. Nah buat kamu yang sudah healing ya feminim ya, di saat si maskulin itu nggak ada dan kamu sudah healing, kamu udah bener-bener ya udah gitu, maksudnya kamu mencari kebahagiaan kamu sendiri, fokus ke dalam diri kamu, dan kamu banyak banget cinta datang atau seseorang lawan jenis kamu datang. Nah kamu sudah bahagia, intinya itu, atau bahkan kamu bahagia dengan seseorang atau bagaimana. Nah itu kamu bingung. Ada juga yang kamu bener-bener nggak punya siapa-siapa, kamu memang bener-bener stay di dalam diri kamu, fokus ke dalam karir kamu, ada juga ya. Makanya di sini tetap dia bingung ya, ada ego, ada kebingungan juga ya. Si feminim ini mencintai si maskulin, tapi gimana? Kenapa kok dia bingung? Ya karena di sini dia terluka juga, kecewa, masih kecewa. Maskulin pun sama di sini merasakan kekecewaan, ya, kekecewaan dari dirinya dia sendiri, kekecewaan dari apa yang dia perbuat, kecewa dengan ya senjata makan tuan gitu loh, istilah kata gitu, seperti itu. Dan kalian berdua ini bener-bener pasangan yang serasi ya. Kamu terluka, dia pun terluka. Kamu senang, dia pun senang. Sebentar, kaget. Oke, sebentar. Dan si feminim ini, sebagian kamu, oke, maskulin, aku emang sayang sama kamu, aku emang cinta sama kamu, tapi aku masih sakit dengan apa yang sudah kamu lakuin kemarin ke aku. Ini sebagian ya. Ada yang belum bisa memaafkan itu tadi. Aku bingung. Kenapa kamu kembali di saat aku tuh mau fokus dalam diriku di sini, dalam karir dia? Ya, aku nggak mau kehidupan aku hancur kembali. Aku nggak mau. Cuman di sini aku mencintai kamu gitu. Dan bingung. Apakah benar kamu benar-benar berubah di sini? Apakah kamu bisa merasakan apa yang aku rasakan saat ini? Yes, jawabannya iya. Dia sama di sini ya. Dan buat kamu yang sebagian kamu yang sudah memiliki orang baru, maafkan aku maskulin. Aku memang benar mencintai kamu. Tapi di saat kamu pergi,
Dan aku terlalu kecewa, sakit hati sama kamu, sehingga aku mencari orang lain. Tapi nggak tahu kenapa aku juga jadi semacam hancur. Mungkin aku merasakan kebahagiaan di sini, tapi aku hancur juga. Dan sekarang aku mengalami karma kebalik-balik. Nah, ini ada 2 skenario, mana yang kamu ya, seperti itu. Ya. Jadi kasihan ya si feminim ini. Selama ini kamu berharap si maskulinmu ini berubah kembali, datang dan berubah, menyadari semua. Ketika dia udah sadar kembali ke kamu, kamunya malah bingung. Hati kamu hambar, hati kamu iya gitu, rasa nggak percaya, rasa nggak ini. Padahal kamu mencintai dia, kamu sayang sama dia. Nggak ada yang bisa nandingin, nggak ada yang bisa menggantikan cintanya dia di hati kamu. Di saat dia datang, tapi kamu malah bingung ya, karena terlalu banyak yang sudah dilakukan si maskulin kemarin-kemarin ya, pengkhianatan ya, manipulasi, nah apa itu tadi ya, kebohongan, hubungan yang menyakitkan off and off. Karena hubungan twin flame ini ada sebagian hubungan karmik juga ya, karma ya. Ya, ini hubungan twin flame soulmate juga ya di sini ya. Sekarang Jingo mau tanya sama kamu. Hati kamu mengarah yang di mana? Kamu yakin dia adalah cita hati kamu, takdirmu, twin flame-mu, soulmate-mu, jodohmu? Dan kamu saat ini memang benar-benar sudah bahagia dengan diri kamu sendiri dan kamu terima dia kembali? Apakah hati kamu ini sudah mau memaafkan kesalahan dia juga dan juga memaafkan diri kamu? Kalau memang iya, maka terjadilah union, terjadilah pernikahan, persatuan, ya itunya seperti itu tadi ya, seperti itu. Karena dalam hubungan kamu ini, kamu sudah banyak banget menerima kekecewaan dari si maskulin. Dan maskulin selalu bikin perubahan-perubahan dalam hubungan kalian, yang pada akhirnya membawakan luka di sini. 1 dan 0 itu ya, ya sebagian kamu ada yang beruntung, ada yang enggak ya, karena seperti yang Jingo jelaskan tadi, kalau emang kamu enggak terlalu larut dari kesedihan ini ya, kamu akan beruntung meskipun dia pergi kayak apa gimana ya, kamu akan fokus ke dalam diri kamu dan tetap yakin bahwa aku yakin gitu, di saat dia kembali, aku yakin dia kembali, dan sekarang dia sudah kembali, aku harus terima dia, aku harus memaafkan dia. Aku harus mengikhlaskan semua yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Aku harus healing. Aku nggak mau yang seperti dulu, seperti kemarin, seperti itu. Karena kehidupan ini nggak ada yang sempurna. Kamu mau jalan sama si A, B, C, D, Z, tetap kamu akan mengalami seperti itu lagi. Ya, mengalami siklus-siklus yang seperti itu lagi, kesakitan, kebahagiaan itu terus gitu. Nah, makanya kita harus menerima di saat pasangan kita udah mau kembali dan berubah, menyadari semua kesalahannya, ya wow, keren banget gitu loh. Ya meskipun dia belum menyampaikan itu, tapi kan dikasih tanda-tanda gitu loh, saya masa kamu nggak peka sih gitu loh, kamu harus peka lah ya gitu. Kamu bisa baca lah, maksudnya bisa baca maksudnya bisa baca energi lah, kata dengan pasangan kita masing-masing. Kamu pasti tahu, oh ini begini, kamu tahu gitu loh. Nggak semua hal yang diungkap harus diungkapin sama ucapan, nggak semua hal. Nah, sebagai feminim memang kamu sangat terluka di sini ya. Nggak ada bisa dari takdir. Ada yang sebagian si maskulin datang, ya udah karena yang ini yang begini ya, kenapa bingung, makanya ada yang nggak terima gitu. Udahlah aku nggak mau, aku mau jadi temanku aja gitu, seperti itu. Ada juga yang dia menerima sebagian maskulin datang karena dia mencintai kamu, karena kamu mencintai dia, kamu masih sayang, tapi kamu bingung. Dan kalau kamu punya niat untuk melembutkan hati kamu ya, tidak ego, karena sini ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemampuan, kebahagiaan. Kamu harus cepat-cepat untuk melakukan berdamai dengan jiwamu, karena di sini kamu terluka, dia pun terluka, sama-sama memiliki cinta segitiga ya. Entah ini cinta segitiga ini ada yang sebagai satu sahabat, teman, atau bahkan yang memang kamu jalan sama orang lain juga ya, seperti itu ya. Yang mana yang kamu? Ya, Jingo mau tarik energinya 3 kartu, lalu nanti Jingo hitung kuno. Oke, klarifikasinya seperti apa? Oke, ada 6. Kamu harus sabar sayang ya. Kesabaran, keikhlasan, kelembutan hati itu akan mengalahkan segalanya ya. Memaafkan. Kalau kamu sebaik apapun kamu, kalau kamu tidak melepaskan maaf untuk diri kamu sendiri dan juga melepaskan maaf untuk orang lain, pasanganmu,
kebahagiaan gak akan bisa menghampiri kamu. Dalam segala hal, kebahagiaan itu banyak versi ya. Lembutkan hati kamu, klarifikasinya. Jangan bingung lagi di sini ya. Ketika kamu sudah tidak bingung lagi, kamu ada kesuksesan di sini feminim. Kamu fokuslah ke karir kamu atau gimana. Di saat dia kembali atau belum kembali pun, kalau dia kembali udah, kamu tetap fokus aja ya ke karir kamu, karena malah semakin koin-koinmu malah semakin banyak di sini ketika hubungan kalian bersatu kembali. Tapi kebingungan ini dibuang juga dulu ya, seperti itu. Ya, maafkan dia yang mungkin kemarin-kemarin sudah nyakitin kamu. Kamu jangan menyimpan sakit seperti ini, karena si pasangan kamu ini menderita ya. Kamu menderita, dia pun menderita, hanya aja versi yang berbeda ya. Mungkin gimana ya, seperti itulah. Oke. Jadi klarifikasinya seperti itu, say. Dia benar-benar datang untuk kamu. Dia menyadari kesalahannya. Ini loh keadaannya si pasangan kamu ini, keriting ya. Dia sudah menyadari, dia kemarin-kemarin sudah menghancurkan hubungan ini. Ya, sudah menyadari semua, dan klarifikasinya kamu tetap, kalau emang dia belum kembali, kamu fokus karir, kamu fokus aja gitu, seperti itu. Kamu gak usah bingung, serahkan sama Sang Pencipta, sayang. Gitu ya, gak usah bingung. Jangan sakiti hati kamu ya. Kalau kamu menyakiti hati kamu, ya kamu sama aja juga nyakitin hubungan kamu gitu. Kalau kamu nyakitin hubungan kamu, sama aja kamu nyakitin hati kamu. Kamu terserah kamu pilih yang bagaimana, karena biar bagaimanapun koneksi ini gak akan pernah bisa terputus. Ada yang sampai benar-benar kamu menikah, ada yang sudah akan kembali lagi ke kamu, bahkan mereka sudah cerai, kamu sudah cerai, dia sudah sama orang lain, dia akan kembali ke kamu. Tinggal tergantung kamu mana yang bagiannya mana. Ya, Cingo hitung keseluruhan ya, dan kita hitung kuno. 2 10 kita hitung kuno 1 2 6 11 kita hitung kuno 2 ya. Di sini kenapa kamu bingung padahal dia sudah kembali dalam hubungan ini? Ya dikarenakan 2 sama 1 itu 3 ya. Mungkin dikarenakan kamu sudah memiliki orang baru, apa dikarenakan kamu belum bisa memaafkan dia, tapi kamu mencintai dia, kamu pengen dia kembali tapi kamu masih bingung, ragu, gak karuan. Hilangkan itu semuanya, dan Jingo tarik energi dari sini supaya bisa dihitung kuno lagi ya. Solusinya yang gimana, endingnya ya, akhirnya gimana ya. Ya dari semesta apa nih? Wow, berat banget. Oh my god, berat banget. Please God. Oh, keren. Gila, si feminim ini memang bawa berkah ya. Bener. Di sini ada matahari 9, kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan ya. Ya, kamu itu seperti matahari. Kamu yang selalu menghangatkan dia sebetulnya. Makanya si maskulin itu kembali ke kamu, karena kamu tuh selalu bisa bikin dia nyaman, selalu menjadi ruang penghangat saat dia dingin, saat dia terluka yang gimana. Kamu selalu menghangatkan dia, karena kamu ini di sini energinya sangat tinggi sekali ya. Sun. Ya, kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan. Tapi kamu jangan ego sama diri kamu sendiri, kamu jangan bingung, kamu mencintai dia kan gitu. Nah, oke. Semesta bersamamu saat kamu sadar. Ada 3, ada matahari juga di sini ya. Artinya ini ada orang lagi sedang berdoa ya. Jadi kamu harus peka, kamu harus, kenapa? Semesta ini teman kita loh. Nah, sampai kamu nggak bisa merasakan teman kita, semesta ini ya, tembok, TV, angin, daun, apa yang di sekitarmu itu semesta, itu teman kita. Itu menunjukkan, memberikan kamu petunjuk gitu loh. Ya, yang ada dalam tubuh kamu juga itu semesta, kamu juga semesta, say. Nah, di saat kamu sadar, menyadari, oh iya, ini terjadi kemarin-kemarin si maskulin kok seperti itu, anggaplah ini suatu pembayaran karmamu di masa lalu gitu loh. Mungkin dulu kamu punya karma yang sangat berat, entah ke orang tua, ke teman, saudara, keluarga, bahkan ke pasangan kamu yang dulu atau siapapun. Dan karma buruk itu enggak harus kamu selingkuh, enggak. Karma buruk itu banyak hal. Anggaplah semua itu pembayaran karma dengan kamu mengikhlaskan,
memaafkan semua yang sudah terjadi. Karena kamu mau sama siapapun ya akan mengalami itu juga gitu loh. Dan saat kamu sudah bertemu dengan dia kembali, ya kamu cobalah berserah sama Sang Pencipta di sini nih. Sadar, sadar. Kesalahan ini nggak pure kesalahan dia aja semua. Kamu pun salah. Dia salah, kamu bener, dia bener. Karena kan kamu melakukan kesalahan sama si A, yang membalas karma itu kan bukan si A juga tapi si B gitu. Kayak kita baik sama A, si B yang membalas kebaikan. Nah gitu, sama kayak gitu. Jadi mau yang positif negatif sama-sama, cuman beda versi gitu loh. Di saat kamu menyadari, oh iya aku sadar, aku cinta loh sama dia, aku sayang sama dia. Padahal aku udah berharap, aku udah berdoa sama Tuhan, semoga dia disadarkan dan dia kembali, karena gue yakin dia takdirku, dia twin flameku. Aku yakin dia berubah. Dan di saat dia sudah kembali, aku harus memaafkan dia. Aku harus memaafkan diriku sendiri juga, supaya kebingungan ini nggak ada dalam hubunganku di saat dia kembali, supaya nggak terbuang, supaya nggak sia-sia, supaya di saat dia kembali kamu bisa merasakan energinya gitu loh. Bener-bener energi memang ya, apa yang kamu pikirkan negatif jangan terjadi negatif, kamu pikirkan positif akan terjadi positif ya. Ya, jangan pikirkan orang ketiga itu lagi. Nah itu buat kamu yang sudah memiliki orang ketiga, waduh dia kembali, aku cinta sih masih gitu, cuman aku udah bahagia dengan orang baru ini. Nah ini nih makanya kamu bingung ya. Ini akhirnya kamu di sini ada bunga yang layu. Bunga ini indah sekali, ada 3 bunga tapi layu ya. 12 kita hitung kuno 3 ya, 1 dan 2 itu 3. Lembutkan hatimu ya. Akhirnya kamu layu di sini. Kamu merasa bahagia dengan orang ketiga ini, tapi ujung-ujungnya kamu layu juga gitu. Ujung-ujungnya kamu sedih juga ya. Seperti itu. Nah, di sini tuh nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, say. Karena hubungan ini bukan pertandingan, ya kan. Nggak ada yang dia jahat banget, udah baik banget, enggak. Sama. Hanya aja yang kamu lakukan sama si pasangan kamu ini, kamu melakukan yang baik, tapi sebelumnya kamu juga memiliki karma buruk gitu loh. Itu tabur tua saya gitu loh, seperti itu ya. Makanya sini ada karma kebalik-balik ya. 9 3 1 dan 2 itu 3 ya. 15 kita tunggu 6. Oh my god, ini energi kayak yang di tadi ya. Dan 6 ini energi dari klarifikasi dari kamu sabar ya. 6 sama 3 itu 9 ya. Itu energi, ini energi kamu banget ya. Kamu jangan ego ya, jangan ego ya. Ya. Kalau kamu baik, tetaplah baik. Tapi kalau kamu memang ego, kamu belum healing dan kamu udahlah, dia udah nyakitin gue, udahlah, gue mendingan sama yang lain aja. Tapi saat dia kembali kamu bingung. Ya akhirnya kamu ego sama diri kamu sendiri. Akhirnya kehidupan kamu yang tadinya kamu memang merasa bahagia dengan orang ketiga itu, tapi orang ketiga itu ada orang lain lagi. Nah itu tadi. Akhirnya layu bunga ini. Ya. Lembutkan hati kamu ya. Tulisan nggak kelihatan ya, yang penting energinya aja ya. Ya. Lembutkan hati kamu. Gak ada yang sempurna di dunia ini sayang. Kamu mau nyari ke ujung dunia pun di atas langit masih ada langit. Gak ada. Ya. Satu-satunya jalan, satu-satunya cara ya memaafkan, healing, menghilingkan semua yang negatif gitu loh ya. Jangan bilang aduh aku benci banget, dia jahat banget, dia ini banget. Kamu paham, kamu sadar, kamu bilang seperti itu, kamu udah ngata-ngatain diri kamu sendiri. Karena kamu gak sempurna juga. Mungkin kamu baik sama dia, tapi kamu kemarin sebelum sama pasangan kamu ini, mungkin sebelum dipertemukan oleh pasangan kamu juga jahat juga. Mungkin kamu nggak sadar kamu pernah melakukan kesalahan. Nah saat inilah kamu disarankan untuk menyadari kesalahan kamu. Nah di saat dia kembali kamu malah bingung ya. Ada kekuasaan, kedudukan, derajat, kemampuan, kebahagiaan. Nah 9 sama hasil akhir di sini 1 itu 10, kita tinggal 1. Kamu adalah takdir twin flame. Kamu tuh seperti kamu tuh dia kamu. Kamu menghadapi dia ya kamu menghadapi diri kamu sendiri. Kamu ngatain pasangan kamu jahat, kamu juga jahat. Kamu maafkan dia. Selama hanya kamu memaafkan diri kamu. Kamu memberikan dia maaf. Sudah tidak menyimpan dendam untuk dia. Itu artinya
kamu membuka peluang kebahagiaan di hati kamu masuk ke dalam diri kamu. Kalau kamu menyimpan dendam, ya bagaimana ada energi positif masuk ke dalam diri kamu? Impossible itu. Sampai kapanpun nggak akan pernah bisa, karena kebahagiaan ada di dalam hati kamu. Ketika kamu masih menyimpan luka, dendam, sakit hati, kebingungan sama pasangan kamu, ya nggak percaya boleh. Ya kalau emang kamu nggak percaya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau hati kamu tuh yakin ya kamu dia tahu dirimu, tapi pikiran kamu merusak, menghancurkan. Kemarin-kemarin aja dia, hati kamu mencintai dia, hati kamu yakin dia takdirku, tapi pikiran kamu mengotori kamu, ya ego itu iblis. Dia mah pasti begitu lagi, ya kan? Buktinya kemarin minta maaf, balik lagi begitu. Kamu tahu nggak kenapa? Karena kamu di saat dia kembali, kamunya nggak yakin, kamu bener-bener nggak sungguh-sungguh melepaskan maaf untuk dia dan untuk diri kamu. Bagaimana energi positif itu akan terjadi? Pada dasarnya di dunia ini, mau cowok mau cewek, semua itu ada dasar kasih, didasari kasih oleh Sang Pencipta, nggak ada didasari kejahatan. Kenapa manusia jadi jahat? Itu karena diri kita diberikan pikiran, ya, otak kita ada otak kecil, otak besar. Kita sudah hidup di dunia ini, sudah banyak banget bertemu dengan orang banyak, ada yang sudah dirasukin oleh energi-energi negatif. Itu karena pikiran kita, sehingga kita menjadi jahat, padahal hati kita pada dasarnya kasih. Coba deh lepaskan itu semuanya, maafkan itu semuanya. Kalau kamu pengen bahagia, kamu pengen sukses dalam hubunganmu, kamu pengen sukses dalam karirmu, bisnismu, pertemananmu, persahabatanmu, saudaramu, apapun itu, lepaskan ketakutanmu, lepaskan keraguanmu, kebingunganmu, berserah sama Sang Pencipta. Jingo mau tarik di sini energi satu aja dari Jingo, ya. Jingo mau kasih kamu satu. Kesuksesan, kebahagiaan menantimu. Jemputlah dengan healing. Jangan ego. Di sini ada burung besar banget yang menggagai jalan. Mentang-mentang kamu berkuasa, mentang-mentang kamu mencintai dia, ya kan? Terus dia menyakiti kamu, lalu kamu nggak ngebiarin hati kamu itu menerima dia. Intinya diri kamu nggak menerima dia karena kamu sakit hati, karena pikiran kamu yang masih ego keras kepala ini. Jemputlah dengan healing, lepaskan semua. Kesuksesan, kebahagiaan menanti kamu lah. Kalau kamu tutup ini semua, bagaimana? Gak bisa, sayang, ya. Di dunia ini gak ada yang sempurna, ya. Kamu mau jalan sama si orang baru pun, kamu akan merasa terluka. Mungkin kamu merasa senang, happy sama, ya kan? Tapi ya bagaimana? Ada dua lagi buat kamu yang sudah healing dan belum healing, ya, seperti itu. Adapun yang kamu sudah healing pun, kamu juga dihianatin sama orang ketiga itu, karena bukan dia orang ketiga itu yang takdir kamu, gitu loh, ya. Tapi di sini Jingo nggak ngebahas orang ketiga, ya, cuman itu ininya aja. Jadi kalau kamu aja kenapa kamu hati kamu mencintai dia, kamu pengen sukses, kamu pengen bahagia, padahal ini udah menanti kamu energi ini, dia udah kembali orangnya, tapi kamu masih bingung karena pikiran kamu diracunin. Ntar juga begitu lagi, padahal hati kamu udah yakin, oh my god, gue yakin ini bakal terjadi, tapi ini sudah terjadi, dia kembali ke aku, dia udah sadar banget dan aku merasakan itu. Tiba-tiba energi negatif yang iblis itu nyusup di dalam pikiran kamu. Jangan percaya, dia juga begitu. Tuh kan, jangan ngasih kabar lagi. Tuh kan, dia hilang lagi. Sudah, itu iblis sedang mengecohkan kamu. Kamu itu punya kehidupan, dia punya kehidupan. Jangan dibatasi, jangan digenggam terlalu erat, ya. Luber nanti pasir kamu genggam terlalu erat, ya. Yang ada bukannya tambah dia semakin ini, malah semakin jatuh semua, ya. Ya, di sini ada 11, kita tunggu 2 ya. Ya, 1 dan 1 itu 2. Nah, 2 sama hasil ini 1 itu 3. 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi. Mungkin saat ini kamu sudah terjadi, mungkin 3 hari yang kemarin, dari 3 hari dari sekarang, atau kapan intinya entah berapa minggunya lagi. Intinya paling lama seperti itulah, intinya seperti itu, say. Nggak harus sampai 3 tahun lagi, gila lama banget, Jingho. Ya mungkin ada yang 2 bulan, sebulan, tahun, apa gitu loh, say. Maksud aku tuh gitu, ya. Ya ini kan hanya hitungan kuno. Kita nggak bisa langsung jiplak plek
dari sang pencipta tuh nggak bisa, say, ya. Wacananya seperti itu. Oke. Jangan ego di sini ya. Ya, sebutlah dengan healing. Jadi jangan bingung, lepaskan kebingungan kamu itu. Ya, kalau kamu bingung terus ya nggak bisa, kapan ketemunya? Ah udahlah, aku udah males sama orang ini, aku udah sama orang ketiga ini, udah. Kamu sama orang ketiga, ya. Kalau kamu nggak menemukan hati kamu, kalau tetap ujung-ujungnya kamu cari, ujungnya kamu ini bunga, ada 3 bunga di sini, kelihatan nggak sih, say? Ya gambarnya nggak apa-apa lah ya. Memang Jingo nggak bisa gambar, ya. Ini Jingo gambar sendiri soalnya, ya. Jadi 1 dan 2, ya kemarin kamu mungkin ya udahlah, aku udah capek, udah banget, udah males sama dia gitu, udah aku mau sama orang baru aja. Ujung-ujungnya mungkin kamu bahagia, tapi ya layu juga, kamu akan merasakan luka juga. Nah di saat itu kamu sudah memiliki orang baru, dia datang, ya udah akhirnya bingung juga akhirnya sebagian itu, ya. Ya, mana yang kamu, bagian mana? Oke. Seperti itu. Oke. Sehingga mau tarik dari 1 kartu aja untuk klarifikasi semuanya ini, ya. 1 kartu aja. Oke, 3 juga. Jadi hasilnya sama seperti yang di sini, ya. Nih. Ya, yang sini tadi ya 3 juga. Jadi ini klarifikasinya, ada kamu terluka, kamu bingung karena udah terjebaknya segitiga. Ada juga yang kamu memang sudah, kamu nggak punya orang lain, tapi kamu masih belum bisa memaafkan dia yang pernah mengkhianati kamu di sini. Nah 3 sama hasil akhir di sini 1 itu 4, ya. Ya, jangan sampai hubungan ini berakhir dengan sia-sia. Tapi ada juga yang hubungan ini sudah diakhirin dan kamu milih sama orang ketiga, ada juga. Ini energinya sama persis di sini. Ini hasil dari sini semua, dan sama klarifikasi dari ini semua hasilnya sama. Oh my god, takdir tuh film, say. Kamu itu dia tuh, kamu sakit, dia pun sakit, dia merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi seperti balas-balasan, ya enggak lah, say, gitu. Ya. Dan healing lah, ya. Dan angka 4 ini adalah angka keberuntungan Jingho, ya. Ya, angka 7 adalah angkanya Jingho. Karena hidup itu penuh dengan tujuan. Jingho, tujuan dalam hidup ini, tujuannya Jingho ya seperti ini gitu, ya. Cuman namanya kehidupan, ya pasti ada pasang surutnya. Nah itu mungkin buat kamu angka 4 itu nggak beruntung, si sia-sia, si zong, ya kan, si mati, ya kan. Tapi buat Jingho, ya itu angka keberuntungan Jingho, ya. Seperti rumah Jingho nomor 22, ya kan. Nomor 22 itu ya memang angka kita nggak memilih harus angka begini, enggak. Ya memang dapatnya yang seperti itu kalau rumah, ya seperti itu. Kalau memang angka ini kan memang angka yang buat kamu yang nggak banget, tapi buat Jingho luar biasa. Nah itu mungkin kamu nggak suka, tapi aku sangat suka gitu, dan sangat membuat aku beruntung karena Jingho menikmati keajaiban kecil dan keajaiban besar. Mungkin buat kamu apaan sih begitu, nggak ini banget, tapi buat Jingho sangat luar biasa. Karena 4 itu nggak ada angka yang sial apa ya. Mungkin kebanyakan hotel atau apa sampai nggak memakai angka 4, ya itu orang berbeda-beda, terserah dia, hak dia. Kalau angka 4 itu luar biasa gitu loh, ya. Buat Jingho seperti itu, karena angka 4 ini bisa ini juga sih mengingatkan kita bahwa kita pasti mati lah, ya gitu. Dan supaya nggak mikir duniawi terus gitu loh, seperti itu. Dan di sini kita pesan ya dari semesta, ya, dengar ya, lakukan healing supaya nggak berakhir dengan sia-sia. Nah, semua itu pasti akan berakhir. Nah, berakhir yang kebahagia atau berakhir yang kamu sama orang ketiga itu aja, tapi tetap kamu bakal dihianatin, atau kamu melepaskan healing dan memaafkan dia dan memaafkan diri kamu, dan sehingganya kamu bisa union. Nah, semua akan berakhir dengan seperti apa, semua tergantung dari energi kamu, sayang, ya. Pesan dari semesta. Ya, di sini ada pesan dari semesta, ada 5 love merah, 2 love merah, dan 5 keriting, dan 4 love hitam. Ada pesan dari semesta di sini. Hey, ketika di saat kamu yakin, maka ada keberuntungan di sini. Karena 5 sama 2 itu 7. Ya, angkanya Jingho, ya.
Semoga kamu juga akan mengalami keberuntungan. 7 itu semua itu kita memiliki impian, tujuan dalam hidup. Nah, dia sudah menuju ke arah kamu, ada keberuntungan. Kan tujuan ada keberuntungan, kesuksesan, impian yang terwujud dalam hubungan kamu kembali di saat kamu yakin melepaskan itu tadi yang menyakitkan dalam hati kamu. Ya, itu tadi ya, terserah kamu yang mana ya. Dan hubungan kamu kembali di sini seperti yang kamu inginkan, yang kamu harapkan ya. Dengan kesabaran kamu tadi itu, kamu mendapatkan sebuah hasil di sini. Seperti itu, 5 dan 2 itu 7, tujuanmu, impianmu terwujud. Nah itu tadi. Kapan? Ya semua tergantung dari intensi kamu. Biar semesta yang akan menjawabnya. Ya kan, Jinghua ya, memberikan kamu bocoran seperti itu ya. Berdamailah dengan jiwamu, jangan bingung, jangan ragu. Yakin, tetap optimis. Apa yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu memang harus terjadi. Mau sama si ABCD itu bakal kamu mengalami suatu siklus yang sama. Hanya beda tempat, beda versi gitu aja. Dan di saat kamu yakin hubungan kamu kembali, maka terjadilah keyakinan dalam hubungan ini sangat penting banget karena menimbulkan energi yang positif, yaitu keberuntungan. 5 sama 2 itu 7, keberuntungan ya, seperti itu. Karena kalian ada takdir di sini. 7 sama 1 itu 8. Lakukan perubahan yang positif. Nah, balik lagi ya, 8-nya ada di dalam hubungan ini ya. Ya, 7 sama 1 hasil akhir yang di sini itu 8 ya. Memang hubungan kamu kemarin dibikin berubah dari pasangan kamu ya. Lakukan perubahan yang positif. Saat dia berubah kembali ya, kamu harus maaf, melepaskan ya. Kamu boleh kok diam gitu ya. Hilangkan kebingunganmu, keraguanmu ya. 8. Kamu kan tadinya udah bingung ya kan di sini. Jangan ya, sudah ya, lepaskan. Optimis, jangan pesimis. Berdamai dengan jiwamu, percayalah dengan hati kamu. Mungkin kamu nggak percaya sama orang, tapi kalau kamu percaya sama hati kamu bahwa hubungan ini bisa diperbaikin, ya udah lakukan. Tapi kalau ego kamu, pikiran kamu masih ngerecokin, dia nanti tolong dihilingkan supaya nggak ngancurin impian kamu. Itu aja. Ini kebagian. Janganlah seperti itu ya. Oke. Dan di sini 5 sama 4 ya itu 9. Jangan ego. Kalau ego akhirnya hancur semua. Kamu sakit, kamu tetap, udah aku sakit hati, udahlah aku bingung, nggak karuan gini, habisnya aku gimana, aku sudah sama orang lain gini. Atau yang kamu nggak punya sama orang lain, ya habis ini Jing ngomong aku udah sama orang lain, kamu ego kan, akhirnya udah aku sakit hati sama dia, udah ya udahlah aku udah maafin dia, mau ngomong doang mulutmu tok ya kan, tapi kamu masih nyimpan luka. Terus kamu jalan sama orang lain, ya tetap aja sakit lagi di sini. Ego kamu, karena ego nggak bisa. Apa yang didapatkan dengan ego nggak bisa. Dapatkan semua dengan setulus hati, dengan hati yang kasih. Dapatkan segala sesuatunya itu jangan dari ego, karena semuanya tidak akan indah. Ya, ujung-ujungnya akan sakit seperti ini. Nah, buat kamu yang ya aku udah maafin dia, tapi aku masih bingung apakah dia tuh benar-benar dia berubah atau gimana. Dan aku nggak punya orang lain lagi kok gitu. Tolong lepaskan ini semua sakit. Maafkan dia, jangan bingung, jangan ragu, karena ini akan menghancurkan diri kamu sendiri. Oke? Seperti yang Jingo jelaskan itu tadi. Oke? Dan saran dari semesta. Hawanya panas. Keringetan saya. Ya, saran dari semesta. Gak berasa udah hampir mau 1 jam. Oh my god, udah mau keluar tadi kartu keajaibannya. Ya, saran dari semesta. Di sini ada 7 wajib. As love merah, cek love hitam, 5 wajib, 7 keriting, as love hitam. Saran dari semesta, kalau di saat dia udah kembali ke kamu ya, di saat kamu sekarang ini udah fokus ke karir kamu pengen sukses. Di sini ada kesuksesan, ada cinta sejati ya, dan kamu harus yakin bahwa ketika perjuangan kamu dengan sungguh-sungguh melepaskan kekecewaan ini ya, kamu akan mengalami kesuksesan dan kamu bertemu dengan cinta sejati kamu, ya, seseorang yang kamu cintai ini ya, intinya orang yang mencintai kamu sebetulnya. Intinya dia udah kembali, dia akan benar menuju ke arah kamu ya, karena hubungan ini akan membawa kesuksesan ya, seperti itu. Twin flame kalau bisa menyatu itu akan membawa kesuksesan, karena energi kamu ya 2 orang jadi 1 semakin kuat toh say. Kanan dan kiri nih loh say, kan beda ya toh. Nah, kuat gak? Kamu pegang nih.
ya mungkin kuat, tapi kalau langsung tak tak tak, kuat kan semakin jadi kuat. Itu loh perbedaan. Jangan jadikan satu kendala. Mungkin dia jahat sama kamu, tapi kamu juga enggak sepenuhnya benar. Mungkin kamu kemarin-kemarin sudah melakukan kesalahan juga sebelum sama sesudah dia, sesudah atau sebelum sama dia. Kamu pernah melakukan kesalahan juga. Anggap itu benar karma seperti itu. Dan sarannya, kalau kamu sekarang ini sudah memiliki orang ketiga, ya di sini ya saya dengerin ya, dengerin. Kamu berharap bahagia, manifest impianmu bersama orang ketiga. Jangan mimpi ya, karena orang ketiga itu bakal mengecewakan kamu di sini. Karena orang ketiga itu hanya ya mungkin membuat diri kamu ya PHP aja. Mungkin di sini kan ada Jack Love hitam ya, di situ dia akan membuat kamu kecewa dan impianmu ya akan menghancurkan keberuntungan kamu juga. Ini 7 tentang keberuntungan, akhirnya karirmu hancur perlahan dan seperti itu. Tapi ini nggak semua energi ya buat kamu ya. Jingol lagi nggak bahas tentang cinta segitiga masalahnya, jadi ini bisa diteruskan lagi nanti gitu loh ya. Ada juga yang takdirmu cinta segitiga, ada juga, tapi ini aku nggak bahas tentang yang di situ, tapi yang di sini ya, yang hubungan ini. Oke, karena panjang banget ya. Sarannya lepaskan kekecewaan ini sama si pasangan kamu itu ya. Dia udah kembali ya udah, kamu nggak usah bingung gitu. Jangan sampai kamu menyakiti diri kamu sendiri gitu loh. Kemarin udah dianjurkan ya udah gitu. Ini sekarang sudah mulai lagi lah ya. Ini sarannya, kamu akan bertemu dengan cinta sejatimu. Kalian akan bersatu karena kalian saling mencintai. 7 sama 5 itu 12 ya, 12 kita itu punya 3 ya. Saran ini sama ya hasilnya. Jadi lepaskan, maaf untuk dia yang sudah mengingat kamu, dan kamu juga memaafkan diri kamu. Lakukan dengan cepat. Dan mungkin saat ini kamu sudah sama orang baru ya, kalau emang kamu masih mau balikan sama dia ya cepat-cepat dilepaskan juga. Kalau emang kamu udah punya orang baru ya, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi ini semua akan terjadi dalam kehidupan kamu. Sarannya seperti itu. Kalau emang kamu pengen ini terjadi dalam kehidupan kamu, kalau kamu pengen ini terjadi dalam kehidupan kamu, lakukan saran-saran di sini ya. Lakukan healing. Healing itu pelepasan, melepaskan kesakitanmu, energi negatif ya. Kemarin masa lalu ya, momen-momen yang membuat kamu sakit, nggak tahu sama si A B C D Z ya. Lihatlah seperti kaca spion ya. Ya udah gitu. Jadi kamu tetap maju, naik ya. Melihat ke depan dan fokus, optimis. Jangan diobrak-abrik lagi masa lalu itu sehingga kamu merasa kecewa lagi, sehingga kamu sekarang bingung. Jangan ya. Dan 3 sama hasil akhir di sini 1 itu 4 ya. Jadi sama di sini ya. Ya. Oke. Jadi intinya gini loh say. Semua itu pasti mati. Ada kehidupan, ada kematian sih ya. Di sini memang ada yang sakit juga, sakit hati, ada yang sakit lagi, sakit parah juga ada di sini. Sebagian pasangan kamu atau bahkan kamu yang saat ini sedang sakit ya, lepaskan ya, berserah terus selama sama Sang Pencipta di situ say. Ininya seperti itu ya. Sarannya kamu harus lebih untuk menerima lah. Karena kalau kita semakin melawan kodrat, melawan semesta, kamu akan menderita dan akan berakhir dengan sia-sia dan semua akan berantakan. Oke, di sini dari semesta ya, apa kartunya buat saran kamu. Oke, bayar karma ya, ada 14 bayar karma ya. Kamu mungkin terluka saat ini, anggaplah ini bayar karmamu, kesakitan masa lalu dalam hubungan ini. Yakinlah, 1 dan 4 itu 5, yakinlah. Dengan kamu memiliki keyakinan, pilihan tangan kamu pilih mau yang tetap sakit hati sama dia dengan memendam rasa, benci tapi rindu, tapi cinta tapi benci. Nah itu. Atau kamu memilih untuk membayar karma dengan kamu berdamai dengan jiwa kamu. Dan di sini hadapi diri kamu, jujur sama diri kamu, jangan munafik. Kalau kamu memang cinta, masih cinta ya udah cinta, ketulusan, kejujuran, kebenaran. Karena cinta itu tidak bohong, cinta itu jujur, cinta itu tulus, cinta itu kasih, cinta itu lembut, cinta itu damai, cinta itu memaafkan, cinta itu murah hati. Seperti di dunia ini, seperti Tuhan ngasih kita, yaitu kasih, jiwa yang kasih, jiwa kita itu sangat kasih sekali. Nah ini 7, angka 7, angkanya jingon ya, ya seperti itu. Nah 7, ada keberuntungan, tapi ada bunga mawar yang berduri. Hati-hati ya. Kamu mau hidup sama siapapun, kamu akan mengalami siklus yang sama, yaitu maksudnya gini, bukan siklus sama ya, maksudnya kamu sama si A, kamu juga akan merasakan kesedihan, kepahitan, kesenangan sama gitu. Tapi Jingon lagi membahas tentang yang di sini tuh inflame ini ya. Ya,
Ini ada hubungan karma juga, hubungan twin flame juga, soulmate juga, ya kan? Mana yang kamu ya, seperti itu. Ya. Twin flame rasa soulmate rasa twin flame. Ya, twin flame ya twin flame bisa menjadi soulmate. Nah, ada yang soulmate rasa twin flame ya ada. Nah, hubungan karma bisa menjadi takdir. Hubungan karma bisa menjadi partner hidup ada. Hubungan twin flame juga ada yang hanya mengingatkan kamu, oh enggak, dia bukan jodohku kok Bun gitu. Aku udah lepasin dia, aku udah maafin dia. Mungkin aku nggak ini sama dia, tapi aku cinta sama dia, tapi aku udah memaafkan dia gitu. Cuman aku kayaknya nggak sama dia, aku lebih baik aku sendiri dulu deh, baru aku nanti biarlah Tuhan yang ini. Ya itu beda lagi ya kan, ya seperti itu, beda lagi ya ceritanya. Ya terserah, tapi koneksimu nggak akan putus. Oke, nah nanti kamu akan ini karena nanti balik lagi gimana. Makanya sebelum apapun dipikirkan ya, jujur sama hati kamu, gak usah munak ya. Jangan mentang-mentang dia kamu disakitin begitu, kamu belum tentu nanti kamu sama si B kamu bakal bahagia terus. Kamu akan mengalami suatu siklus yang seperti itu ya. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari masalah, hadapi semua ini, karena kebahagiaan dan kesedihan itu pasti berdekatan. Kebahagiaan dan kesedihan itu pasti berdekatan, nggak bisa jauh. Kalau nggak bahagia ya sakit, kalau nggak bahagia sedih gitu, kalau nggak senyum ya nangis gitu, seperti itu, nggak bisa. Dan 7 sama 5 itu ya di sini dari semesta ya, ketika kamu sudah tulus, sudah jujur sama diri kamu, maka ada keberuntungan di sini. Tapi ingat, kesakitan ini jangan ya kamu memegang, kamu yang bisa mengendalikan duri-duri ini ya. Kamu pengen duri ini nggak menusuk kamu ya, lepaskan kesakitan itu tuh, anggap ini bayar karma. Nah itu tadi, seperti itu, maka impianmu terwujud. Nah seperti itu. Selesai. 7 sama 5 itu 12 hitung 3. Nah 3 sama hasil akhir di sini 1, itu 4, hasilnya tetap sama. Di sini 1, 2, 3 ini hasilnya tetap sama 4. Gila, ini memang energi twin flame ini banget ya. Hasilnya 4. Akhiri semuanya itu dengan ketulusan, kejujuran, kedamaian. Jadi kamu harus jujur sama hati kamu ya kan, seperti yang Jingo jelaskan tadi. Semua orang memiliki karma. Nah kalau kamu memang nggak bisa melepaskan maaf untuk dia, paling nggak maafkanlah diri kamu, supaya kamu tidak menyimpan yang namanya kebencian, dendam, sakit hati sama dia, supaya kamu bisa menerima cinta yang baru. Supaya bukan kamu yang mencintai ya, supaya cinta itu masuk ke dalam diri kamu, bukan kamu mengejar cinta, tapi cinta yang mengejar kamu, begitu loh. Energinya biar seperti itu. Oke? Thank you. Kartu keyakinannya. Kartu keyakinannya ada 10 ya. 10-nya ada di sini loh ya. Kartu keyakinannya ada 10 kita dengan 1. Yakinlah bahwa takdir itu bakal datang ke arah kamu. Yang namanya takdir nggak akan bisa dipisahkan, nggak bisa lari dari takdir. Makanya seperti yang Jingo jelaskan barusan tadi itu, ya udahlah Bun, aku udah ini, aku udah nggak mau sama dia. Ujungnya kamu akan bertemu lagi dan ntar yang ada ini. Makanya pikirkan dulu ya. Di sini kamu yakinlah ya, pilihan tangan kamu ya. Kamu milih yang bagaimana terserah, tapi ini takdirmu. Jingo nggak bisa ngelak. Jingo harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar di sini gitu loh ya. Nah 10 ya, kamu bingung dia bingung. Kalau kamu yakin dia akan yakin ya. Kamu adalah dia adalah kamu. Nah 10 kita 1 sama 1, hasil akhir di sini itu 2. Hubungan ini hanya ada kamu dan dia gitu loh ya. Tuh di sini. Jadi hasilnya di sini keren banget, sama ya. Seperti itu say, bahwa gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Yang bisa memenangkan hati kita adalah diri kita. Bagaimana caranya kita melepaskan sakit hati sama orang lain ya. Bagaimana cara memenangkan cinta kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana di saat kita melepaskan maaf, tidak membiarkan kesakitan itu masuk. Ketika ada orang yang menyakiti kita dalam versi apapun, kamu tetap langsung lepaskan, healingkan. Maka tidak ada yang bisa membuat hati kamu terluka, sakit karena apapun itu. Maka kamu sudah siap, perlahan, sabar, slow, less, yakinlah hal pasti bakal terjadi dalam kehidupan kamu ya. Bukan siapa-siapa yang bisa menangkan dirimu kebahagiaan, tapi hati kamu sendiri. Bukan karena aku bisa menangin dia karena dia udah putus dari si selingkuhannya, hore aku menang. Bukan itu. Kemenangan tidak ada dalam di situ, tapi kemenangan ada dalam hati kamu ya. Seperti itu.
mau dia sama orang ketiga kayak mau apa kayak, tapi kalau hati kamu sudah melepaskan maaf, sudah tidak menyimpan dendam, sakit hati, kecewa, kecemasan, dan kamu menikmati hidup kamu dan kamu mencintai diri kamu, itu kamu sudah menang dan kamu berhasil. Maka perlahan energi itu akan ketarik ke kamu tanpa kamu sadari, tanpa kamu berlomba-lomba, kamu mati-matian untuk bagaimana, aduh kenapa ini, nggak usah ya seperti itu. Oke, cuma mau kasih bonus di sini dari semesta. Oh my god, takdir lagi ya, ada yin dan yang 10 takdir ya. Nah di sini ada 3, jangan takut gagal dan mencoba lagi. Saya 3 sama 1 itu 4. Yang nggak kebetulan Jingho ya, takdir saya, gue yakin dia pasti kembali, gue yakin gitu loh. Tapi semua itu proses, karena hubungan toxic itu sangat menyulitkan, menyakitkan ya. Kalau itu terjadi, anggap itu cuma pembayaran karma. Itu pokoknya anjay, bener say, gila, ini tadi keluar sekarang keluar lagi. Dan jangan takut gagal, mencoba lagi. Yang dimaksud mencoba lagi itu, mungkin dia kemarin melakukan kesalahan, ya udah kamu maafin ya kan. Oh dia begitu lagi, berarti kamu mencoba lagi, berarti kamu healing kamu belum penuh, berarti kamu masih diasah, berarti kamu masih dibimbing sama semesta, kamu dijadikan kuat. Kamu jadi kuat karena kejadian ini, karena hubungan kamu ini, karena pasangan kamu ini, kamu jadi kuat, akhirnya jadi sabar, dilatih sama semesta. Ambil yang positifnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Kadang akan bersatu di sini sesuatu berbeda yang tapi menyatu ya. 4 lagi hasilnya tetap sama kayak di sini. Oke, jadi mau bonusnya dari Jingho kayak mau dari semesta kayak tetap sama hasilnya ya. Nah 4 sama 4 itu 8, lakukan perubahan yang positif. Oke, thank you for watching ya. Jangan lupa di like, subscribe di serial saya. Semoga resonate yang positif dan bermanfaat terapi diri dengan ini. God bless you, bye bye. Wih 1 jam lebih ya, 01.01.34. Bye bye.